Cek, cek. Halo teman-teman semua, selamat datang saya ucapkan kepada penonton yang baru pertama kali mengunjungi channel saya. Dan untuk penonton setia, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama dan tanpa spoiler, kali ini saya akan merangkum film Run Hate Fact. Mari kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang cewek yang bernama Zo dan ayahnya sedang berburu rusa. Zo berhasil menembak rusa itu lalu membawanya pulang. Sampai di rumah, Zo sarapan dan sedang mengobrol dengan ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal. Ayahnya pun datang. Mereka terlibat pertengkaran. Untungnya, teman Zo datang yang bernama Lewis menjemput Zo untuk pergi ke sekolah. Di jalan, Zo dan Lewis bertemu teman sekolahnya yang bernama Roy. Roy langsung membuli Lewis dengan kata-kata kasar sampai memepet mobil Lewis ke pinggir jalan. Ketika Lewis ingin menghidupkan mobilnya, Zo melihat mobil pick-up putih dan teman sekolahnya yang bernama Chris sedang menanam sesuatu di ladang. Setibanya di sekolah, Zo menuju ke lokernya. Di dalam loker ada sebuah foto Zo dan Lewis dan surat ajakan mengadakan pesta perpisahan sekolah. Scene berpindah ke ladang. Benda yang ditanam Chris tiba-tiba meledak. Kemudian terlihat pemuda membawa tas dan meletakkannya di lobi sekolah. Zo yang menghampiri Lewis di kantin terlibat perdebatan karena ajakan Lewis tadi. Lewis yang panik tak sengaja menyenggol minuman dan mengenai baju Zo. Lalu Zo pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Di toilet, Zo melihat Anna sedang menutup plafon. Karena Zo penasaran, dia membuka kembali dan mencari apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba di kantin, mobil pick-up putih menyeruduk masuk ke dalam kantin. Di dalam mobil keluar Chris yang membawa senapan lalu menembaki teman-temannya. Dari belakang muncul Anna mengacukan pistol, lalu dari mobil keluar Kip membawa senjata laras panjangnya dan disusul Tristan sebagai pemimpinnya. Saat mau keluar, Zo bertemu dengan Ami yang berlumuran darah. Lalu Zo mulai mengintip apa yang terjadi di kantin. Akan tetapi, ada pemuda keluar dari toilet pria yang membuat Kip penasaran dan mulai menggeledah semua toilet. Untungnya, saat Kip masuk ke toilet, Zo sudah naik ke atas plafon. Zo yang melarikan diri dari atas plafon terjatuh di dalam dapur kantin. Chris yang mendengarnya lalu menuju ke dapur dan mencari sumber suara tersebut. Zo bertemu ibu kantin. Saat Chris menggeledah, ibu kantin menunjukkan dirinya dan tanpa belas kasihan, Chris menembak ibu kantin tersebut. Zo yang sudah bisa melarikan diri dari kantin berhenti dan kembali untuk menyelamatkan teman-temannya. Pihak sekolah pun yang sudah tahu apa yang terjadi menelepon polisi dan mengumumkan semua yang ada di sekolah untuk melakukan lockdown. Zo yang mendengarnya langsung pergi ke pihak sekolah, yaitu di lobi. Ketika Zo hampir sampai, tiba-tiba ruangan lobi meledak yang disebabkan tas yang ditaruh Kip di awal film. Zo masih selamat karena ledakan cukup jauh darinya. Saat Zo mulai memberitahu kelas satu persatu untuk keluar, Anna yang melihatnya langsung menembak Zo tepat di kaki bagian pahanya. Anna mulai mendekati Zo. Bayangan ibunya muncul, menyuruh Zo untuk lari. Kemudian Zo lari menuju ruangan yang penuh dengan balon. Saat Anna masuk, Zo dengan cepat mengajak gelut hingga terlempar keluar ruangan lagi. Zo berhasil mengubah arah pistolnya dan menembak Anna tepat di kepala Anna hingga Anna tewas. Zo mengambil pistol dan HP milik Anna. Di tempat lain, Tristan berhasil memasuki kelas dan di sana sudah ada guru Buhai dan murid-muridnya. Tristan yang tertarik dengan guru Buhanya menyuruh guru itu untuk bertelanjang dada di depannya. Nying, mantap kali ibu satu ini. Karena sudah puas, jir. Dilihatin belahan opanya aja kalau sudah puas. Lanjut. Karena Tristan sudah puas, lalu Tristan menyuruh semua yang ada di kelas menuju ke kantin. Ayah Zo yang di rumah tak sengaja mendengar radio yang sedang membicarakan teroris di sekolah. Lalu si ayah langsung menuju ke sekolah dengan membawa senapannya. Scene berpindah ke sekolah. Zo yang melihat rombongan yang sedang menuju ke kantin bersama Tristan, sedangkan Kip mencari mangsa yang lain. Zo yang melihat Kip sedang membobol pintu kelas perlahan mendekatinya dan ingin memukul Kip dengan tongkat satpam. Namun, tiba-tiba HP milik Anna berbunyi, sehingga Kip sadar keberadaan Zo. Zo hampir saja terkena tembakan, namun berhasil melarikan diri. Saat Kip mengejar Zo, tiba-tiba dia terpeleset jatuh. Kesempatan itu dimanfaatkan Zo
dengan menyemprotkan alat pemadam api lalu memukulnya. Kemudian Zhu berhasil memborgol Kip di kursi dan mulai menceramahinya agar Kip sadar atas perbuatannya. Kip akhirnya sadar dan ingin menebus kesalahannya untuk melawan Tristan. Saat Zhu dan Kip tiba di kantin, Kip langsung mengacungkan senjata laras panjangnya ke Tristan. Karena merasa terancam, Chris menembak Kip hingga suasana kacau dan dimanfaatkan Zhu dan Lewis melarikan diri. Namun naasnya, Lewis terkena tembakan dari Chris. Lewis yang sudah tidak kuat ditinggalkan Zhu di sofa suatu ruangan. Zhu kemudian bersembunyi di laboratorium kimia. Di sana, dia hampir dibunuh dan hampir tertembak oleh Chris. Untung saja saat itu ayahnya yang tadi mengikutinya dari luar berhasil menembak dengan senapannya. Chris pun akhirnya mati, sedangkan ayah Zhu ditangkap polisi karena menggunakan senjata api tanpa izin. Kemudian HP Chris berbunyi, mendapat panggilan dari Tristan. Zhu mengambil HP-nya lalu mengirim foto Chris yang sudah terkapar. Tristan pun tiba-tiba panik karena dia tinggal sendirian. Tristan kemudian menyalakan bom yang ada di mobilnya. Lalu, Tristan menarik salah satu pria untuk ikut bersamanya. Zhu yang baru tiba di kantin menyuruh siswa-siswa untuk membuka pintu yang tadinya ditutup oleh meja-meja. Zhu lalu menyalakan mobilnya dan berhasil membuat mobil itu meledak di luar. Kemudian, Zhu lanjut mencari Tristan. Namun saat di lorong sekolah, dia ditangkap kepolisian yang tidak tahu siapa Zhu sebenarnya. Zhu lalu ditahan di mobil, dan dia dihampiri oleh kepala kepolisian yang meminta maaf atas tindakan anak buahnya. Dan Zhu akhirnya dibebaskan. Saat Zhu hendak mengobati lukanya, tak sengaja dia melihat salah satu siswa terpisah dari rombongannya dan menuju ke hutan. Zhu menyadari kalau itu adalah Tristan. Lalu ia mengikuti dengan membawa senapan milik ayahnya. Saat Tristan ingin membuka sesuatu benda, dengan cepat Zhu lalu menembak Tristan tepat di dadanya. Lalu Tristan akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Dan film pun akhirnya tamat. Oke, terima kasih teman-teman semua karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah, walaupun kita nakal, brengsek, ataupun bolosan, jangan sampai kita membugili atau menelanjangi guru kita sendiri. Nah, jadi seperti itulah. Walaupun guru itu buhay atau seksi atau pemain bokep atau pemain hijab, terserah lah. Jangan sampai kita menelanjangi atau melukai hati seorang guru. Karena guru adalah seseorang yang mengajari kita ilmu tanpa tanda jasa. Guruku. Oke, cukup itu teman-teman semua. Maaf kalau pembawaannya kurang menarik atau gimana lah. Karena ada kolom komentar, itu fungsi dari kolom komentar. Silahkan teman-teman berkomen ya di bawah ataupun request. Silahkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.